kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, kali ini Lawyer on the Street ingin membahas sedikit mengenai kisruh belakangan ini antara Warkopi dan Warkop. Belakangan disebutkan antara Warkop dan Warkopi ada sengketa mengenai hak cipta. Ya, kita bacakan 10 fakta permasalahan Indro Warkop atau Warkop bersama Warkopi. Nah, bagaimana selanjutnya? Tunggu kelanjutannya. Informasi berikutnya, polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI masih berlanjut. Manajemen Warkopi meminta maaf atas polemik yang terjadi. Warkopi berusaha menghubungi pihak Indro Warkop untuk berdiskusi, namun mengaku belum mendapatkan respon. Manajemen Warkopi meminta maaf atas polemik yang menyinggung nama Warkop DKI. Manajemen 3 pemuda yang mirip tokoh Dono Kasino Indro itu berniat berdiskusi dengan Indro Warkop atas kegaduhan yang terjadi. Namun dalam konferensi pers di Rumah Kreatif Patria TV di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat sore, manajemen Warkopi mengaku belum mendapatkan arahan yang jelas dari Indro Warkop maupun lembaga Warkop DKI. Atas polemik itu, pihak Warkopi sudah menurunkan unggahan video demi menghargai hak cipta Warkop DKI. Sampai berita ini diturunkan, CNN Indonesia belum dapat mewawancarai Indro Warkop. Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, mengenai fakta yang terjadi antara Warkop dan Warkopi. Pertama, ada fakta yang memunculkan, yaitu fakta pertama, awalnya ada 3 pemuda yang viral di TikTok karena mirip dengan Indro dan 2 mendiang personil Warkop, yaitu almarhum Dono dan juga almarhum Kasino. Fakta kedua ya, sejak saat itu mereka, Alvin yang diduga mirip Indro, Sepriadi yang diduga mirip Dono, dan Alfred yang diduga mirip Kasino, geng Warkopi ini semakin terkenal dan diundang di acara TV on air ya, di stasiun TV swasta. Fakta ketiga, namun mengetahui itu Indro Warkop justru menyambut mereka dengan kritikan. Ia menyebut geng Warkopi nggak ada izin apa-apa. Lanjut fakta keempat, harusnya sih tersinggung ada orang yang tanpa etika apa-apa secara terkoordinir menyatakan mirip Warkop tanpa babi bu yang punya badan yang dimiripin, kata Indro Warkop. Fakta kelima, Indro menyinggung etika Alvin, Sepriadi, dan Alfred dalam membuat karya yang menyerupai Warkop. Lalu keenam, faktanya dalam kritikannya ini Indro ingin masyarakat paham atas hak kekayaan intelektual sehingga bisa membedakan mana parodi dan mana plagiarisme ya. Fakta ketujuh, saya pengen momen ini mengedukasi kita semua. Sekali lagi mengedukasi kita untuk mengerti hak kekayaan intelektual yang harus diperhitungkan, ucap Indro Warkop pada saat itu ya. Fakta kedelapan, ia menambahkan bukan maksud menyetop rezeki orang, tapi hanya ingin kesadaran tentang adanya hak kekayaan intelektual yang dimiliki Warkop. Fakta ke-9, pihak Warkopi pun mengakui bahwa memang selama kegiatannya ini belum bertemu langsung dengan Indro Warkop, seorang living legend Warkop ya. Fakta terakhir 10, ketemu langsung memang belum cuma. Nah, jadi ketemu langsung memang belum, cuma dari awal kita dari pihak manajemen ada itikat baik, kata Warkopi. Ada percobaan pertemuan Zoom, ucap perwakilan Warkopi. Nah, kawan-kawan Lawyer on the Street, di fakta ke-10 fakta inilah yang ingin kita bahas. Apakah nantinya perbuatan Warkopi dan yang diduga memirip-miripkan dengan Warkop DKI betul tidak melanggar kekayaan intelektual. Diketahui bahwa Warkop DKI sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di beberapa kelas. Apakah itu hak cipta atau merek segala macam lah. Yang jelas
Yang kita ketahui di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya itu hak cipta. Nah, hak cipta itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif ya milik pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan tersebut memiliki wujud nyata. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dan hak cipta itu melindungi hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta ya. Jadi di dalam hak cipta itu banyak sekali yang melekat untuk melindungi pemegang hak ciptanya yang sudah didaftarkan gitu ya. Jika kita melihat aksi yang dilakukan Warkopi, sejatinya ya apabila Warkopi hanya meniru konsep ya dalam tanda petik hanya meniru konsep Warkop DKI seperti gaya melawak atau gaya berpakaian ya dalam tanda kutip juga tidak sama persis, maka Warkopi tidak dapat dikenakan pelanggaran hak cipta begitu. Kapan dia bisa dikatakan melanggar hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta ya? Pertama, hak cipta itu adalah yang bisa dikatakan melanggar hak cipta itu adalah tidak melindungi konsep atau suatu ciptaan, melainkan harus ciptaan dalam wujud nyata. Jadi, kapan itu bisa dikatakan melanggar hak cipta Warkopi ini gitu? Ketika dia melakukan peniruan terhadap karakter tokoh, melakukan reka ulang adegan atau menyanyikan kembali lagu-lagu Warkop DKI, maka Warkopi telah melakukan pelanggaran atas hak terkait milik trio legendaris tersebut. Jadi yang ditekankan adalah ketika Warkopi ini melakukan peniruan terhadap karakter tokoh atau melakukan reka ulang adegan atau menyanyikan kembali lagu-lagu Warkop DKI yang sudah hits dulu gitu, dibawakan kembali lagi dengan meniru ya dengan versi sekarang, maka dia harus meminta izin. Dengan tidak adanya izin tersebut, izin itu sifatnya harus tertulis dan harus diakui sama yang diminta izin. Nah, ketika hal itu tidak ada, maka itu sudah dapat dikatakan pelanggaran hak cipta gitu. Di pelanggaran atas hak terkait yang sudah didaftarkan, karena Warkop DKI sudah mendaftarkan tentang hak cipta ini di bidang seni tadi, apakah tokoh ketiga Warkop tadi dan semuanya yang karya-karya Warkop DKI itu sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di JKI ya. Jadi yang mempunyai hak pencipta, hak cipta, pemegang haknya itu boleh menuntut orang yang diduga melakukan pelanggaran atas hak cipta atau hak terkait tadi yang sudah didaftarkan tadi, boleh-boleh saja. Nah, apalagi ada keuntungan di sini yang didapatkan dari yang diduga ya. Kalau dia mendapatkan keuntungan sesuai pasal 35 ayat 2 dalam melakukan aksinya, misalkan dia mendapat keuntungan daripada pencipta atau pemegang hak cipta terkait, mendapat imbalan dalam bentuk royalti. Nah, apabila pemegang hak cipta tadi tidak ada setuju, tidak ada persetujuan dari pemegang hak cipta, maka Warkopi bisa digugat ya, bisa digugat. Ketika pemegang hak terkait tadi ada mendapatkan keuntungan, imbalan, royalti dari apa yang dia lakukan, apakah meniru adegan, mereka ulang hal tersebut, menyanyikan karya-karya yang sudah ada di Warkop, maka Warkopi yang tadi diduga bisa digugat oleh Warkop sendiri gitu. Gitu. Jadi Warkop DKI bisa menggugat atas keuntungan didapatkan dari Warkopi tadi gitu. Itu diatur di pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi untuk
melihat kemana saja arahnya kerugian tadi. Misalkan dari nama Warkop DKI dan Warkopi adanya persamaan pokok-pokok tentang keseluruhan karakternya yang sudah terdaftar, dan itu bisa menimbulkan kerugian material atau imaterial. Jadi pemegang hak terkait bisa mengadukan ini atau menggugat dia ke pengadilan niaga untuk meminta ganti kerugian atas yang sudah dilakukannya. Begitu. Nah, yang dimaksud dalam persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan antara merek yang satu dan merek yang lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek. Jika nama merek Warkopi tadi ternyata benar terdapat persamaan pada pokoknya keseluruhan nama Warkop DKI yang terdaftar, maka pihak Warkop DKI dapat mengajukan gugatan kepada pihak Warkopi. Namun jika nama Warkopi telah mendapat izin dari pihak Warkop DKI, maka pihak Warkopi dapat melanjutkan menggunakan nama tersebut. Jadi inti dari persoalan tersebut adalah izin. Ya, izin untuk ada izin itu tidak hanya sebatas kita menyatakan secara lisan namanya ini adalah hak kekayaan intelektual, ada hak yang dilindungi dari sini, maka izin tersebut haruslah juga secara tertulis. Nah, ketika ada kontrak secara tertulis dan izinnya, apabila nanti yang meniru mendapatkan royalti dari situ, berarti kan yang ditiru boleh juga mendapatkan hak di situ. Nah, jadi intinya izinnya harus tertulis juga biar jelas. Jadi langkah-langkah yang daripada kisruh ini tidak mendapat titik terang, saran saya kepada Om Indro Warkop DKI, kalau memang merasa dirugikan, gugat saja ke pengadilan niaga, atau jika ingin selesaikan secara kekeluargaan, bisa dicapai dengan cara mediasi. Begitu. Dibalik lagi kepada pemegang hak tadi, Warkop DKI. Oke, kawan-kawan lawyer on the street, hanya itu saja. Salam lawyer on the street.